Salam sehat, jumpa lagi bersama saya dalam Pendidikan Agama Katolik kelas 10. Pada beberapa waktu yang lalu, sudah membahas tentang aku pribadi yang unik. Dalam channel kali ini akan membahas pada bab 1 bagian B, kesetaraan laki-laki dan perempuan. Tujuan pembelajaran. Kita pada saat ini berada pada fase E untuk kelas 10 pada sekolah penggerak. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu selesai fase ini pada bagian mata pelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu memahami jati diri sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi dan sederajat. Bersyukur kepada Allah yang menciptakan dirinya sebagai perempuan atau laki-laki, sehingga pada akhirnya menghargai sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi dan sederajat. Pada slide ini, sejak usia dini diajarkan kepada anggota keluarga, terlebih khusus terhadap anak-anak, tentang kesetaraan. Mereka bermain peran di dalamnya. Semua terlibat dalam kegiatan masak-memasak di tengah keluarga. Dalam kebudayaan tertentu di masyarakat kita, masih banyak ditemukan pandangan yang menganggap laki-laki lebih berharga dibandingkan dengan perempuan. Anak laki-laki sering dianggap andalan masa depan dan akan menjadi tulang punggung keluarga. Hal itu disebabkan karena laki-laki dianggap pribadi yang kuat dan dapat menguasai banyak hal. Laki-laki adalah kebanggaan keluarga. Sebaliknya, anak perempuan dipandang sebagai pribadi yang lemah dan kurang mampu menjadi pemimpin di dalam keluarga. Maka sering kita jumpai ada orang tua yang merasa kecewa ketika mengetahui bahwa anak yang lahir ternyata adalah anak perempuan. Dalam banyak hal, anak laki-laki sering lebih banyak memiliki kesempatan untuk mendapat pendidikan yang tinggi dan perempuan kurang memperoleh kesempatan yang sama. Inilah yang disebut budaya patriarki, yakni budaya yang memandang kedudukan kaum laki-laki lebih penting daripada kedudukan kaum perempuan. Kesetaraan gender adalah suatu kondisi di mana semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh stereotipe peran gender yang kaku. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki selalu sama, tetapi hak, tanggung jawab, kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah ia perempuan atau ia laki-laki. Kesetaraan gender memberikan penghargaan dan kesempatan yang sama pada perempuan dan laki-laki dalam menentukan keinginannya dan menggunakan kemampuannya secara maksimal di berbagai bidang. PBB bahkan menekankan kesetaraan gender bagi semua adalah hak fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia. Pernyataan itu mengakar dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ayat pertama, yang jelas menyatakan bahwa
setiap manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dalam masyarakat yang dapat kita lakukan adalah: 1. Mengakhiri diskriminasi terhadap semua wanita dan anak perempuan. Yang kedua, meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam berbagai kegiatan. Ketiga, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di ranah publik manapun. Keempat, meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih pro terhadap perempuan. Nah, pada saat ini, mari bersama-sama kita melihat pandangan kitab suci dan kita boleh mendalaminya dalam kitab Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Di dalam ayat kitab suci ini diterangkan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan itu sama sederajat di hadapan Allah. Telah diciptakannya laki-laki dan perempuan itu untuk saling melengkapi. Kita pun dapat mendalami kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam ajaran Gereja Katolik yang dapat kita temukan dalam Katekismus Gereja Katolik 371, 372, 373 tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Bagian peneguhan untuk saat ini tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Pria dan wanita diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi, untuk menjadi teman hidup. Pria saja tidaklah lengkap. Allah sendiri berkata, tidaklah baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kitab Kejadian 2 ayat 18. Untuk menyatakan bahwa manusia sungguh-sungguh merupakan kesatuan dengan pria dan perempuan itu, maka Tuhan menciptakan wanita itu bukan dari bahan lain, tetapi dari tulang rusuk pria itu. Maka pria itu kemudian berkata tentang wanita itu demikian. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Itu terdapat di mana? Dalam kitab Kejadian 2 ayat 23. Dari kutipan kitab suci ini, jelaslah bahwa hubungan pria dan wanita adalah hubungan yang suci dan sepadan. Dalam ajaran Gereja Katolik, Katekismus Gereja Katolik artikel 371 sampai 373 disebutkan bahwa pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain. Bukan seakan-akan Allah membuat mereka sebagai manusia setengah-setengah dan tidak lengkap, melainkan Ia menciptakan mereka untuk satu persekutuan pribadi, sehingga kedua orang itu dapat menjadi penolong satu untuk yang lain. Karena di situ di satu pihak mereka itu sama sebagai pribadi, tulang dari tulangku. Mereka sedemikian erat sehingga mereka menjadi satu daging. Itu di mana? Di dalam kitab Kejadian 2 ayat 24. Dan dapat meneruskan kehidupan manusia. Di situ
dalam kitab Kejadian 2 ayat 28, kitab Kejadian 1 ayat 28 maksudnya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dengan meneruskan kehidupan kepada anak-anaknya, pria dan wanita, sebagai suami istri dan orang tua, bekerja sama dengan karya pencipta atas cara yang sangat khusus. Panggilan Tuhan atas laki-laki atau perempuan adalah masing-masing berkembang dan memperkembangkan diri menjadi laki-laki sejati dan perempuan sejati. Penolong itu adalah yang dalam tanda kutip sepadan dengan dia, artinya yang memiliki kedudukan yang sama, dan itu adalah manusia yang lain. Dengan adanya manusia yang lain, memungkinkan manusia membangun relasi dengan yang lain. Mari kita bersama-sama menyimak sebuah karya dari Maudy Ayunda dengan judul Menghapus Katanya. Sempat dunia berbisik, katanya perempuan tegas itu mengintimidasi. Katanya perempuan Kristus itu lancang. Katanya perempuan ekspresif itu berlebihan. Katanya perempuan emosional itu tidak bisa berpikir logis. Katanya perempuan yang berkarir pasti bukan ibu yang baik. Katanya perempuan yang sekolah tinggi akan sulit mendapatkan jodoh. Tapi hari ini aku berhenti mendengar segala katanya yang menggema di pikiranku. Yang aku tahu, perempuan lugas, kritis, ekspresif, emosional adalah sosok yang berani menjadi diri mereka sendiri. Yang aku tahu, perempuan tidak harus terperangkap dalam definisi-definisi yang menyempitkan. Yang aku tahu, perempuan berhak atas kesetaraan dimanapun. Yang aku tahu, perempuan itu kuat. Dalam slide berikutnya, diminta kepada peserta didik masuk dan membuat tugas mandiri. Pertama, buatlah sebuah refleksi tentang kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Kedua, mengungkapkan slogan yang berisi tentang niat kalian untuk menjunjung tinggi kesetaraan laki-laki dan perempuan dan menempelkannya di kamar atau di meja belajar atau di tempat yang mudah terlihat. Baiklah, demikianlah penjelasan saya tentang tema kedua ini, yaitu kesetaraan laki-laki dan perempuan. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa. Thank you.